Ya, buktikan satu dua pembuat dari mana? Masalah tinggal semua. Gak ada urusan. Ini Pak, bukan Bapak Ibu saya. Weh, bos kan kami. Kapan juga ada urusan? Masyarakat, apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan di wilayah Jabodetabek ini, segera laporkan ke TNI Polri. Laporkan ke TNI Polri, maka kami akan datang secepat mungkin untuk membantu masyarakat. Jangan pernah takut pada kelompok-kelompok premanisme yang ada di DKI ini. Saya akan hadir dengan Kapolda untuk membantu dari kesulitan-kesulitan. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang, nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Dudung terkait fenomena debt collector dan sisi kegelapan yang lain sangat meresahkan masyarakat. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro mengatakan bahwa darahnya mendidih ketika melihat ulah debt collector. Perlu kita ketahui bahwa sejarah debt collector itu secara hierarki dan filosofisnya itu diawali ketika zaman penjajahan. Itu ada centeng-centeng penjajah dan itu sangat meresahkan. Kemudian flashback ke belakang lagi di era zaman raja-raja, itu pun juga ada yang namanya juru tagih. Dan juru tagih itu sangat menekan rakyat sehingga mereka harus berurusan dengan raja di raja. Nah, flashback terkait persoalan-persoalan debt collector. Sebenarnya debt collector itu adalah sesuatu pekerjaan yang terorganisir secara baik. Dan debt collector itu jangan hanya dilihat dari satu sisi, yaitu penagih utang mobil saja, bukan. Di situ ada sepeda motor, kemudian ada jaminan fidusia yang lain seperti mesin-mesin produksi, bahkan kapal pun bisa dijaminkan secara fidusia. Nah, dalam praktek keseharian, kita sering menjumpai bahwa keresahan debt collector itu tidak pernah akan selesai. Karena apa? Sekali lagi, penerapan penegasan di lapangan kurang optimal. Dan regulasi tentang jaminan fidusia itu sudah bagus. Bahkan ada penetapan pengadilan. Nah, yang menjadi pertanyaan dan persoalan besar itu pengawasan di lapangan. Rekan-rekan para debt collector di lapangan itu ada memang secara formil itu disahkan dengan diikuti oleh surat kuasa. Tetapi mereka surat kuasa yang diberikan oleh pihak leasing itu ada jangka waktu 3 hari bahkan 1 minggu. Tetapi mereka-mereka yang mohon maaf, apa yang disampaikan Bapak Kapolda Metro itu, mereka yang kemarin adalah seorang Revi Davis masuklah ke dunia yang namanya debt collector. Perlu diketahui bahwa profesi debt collector ini adalah profesi yang memang sebuah pilihan yang sulit dan diisi oleh orang-orang yang keras. Orang-orang yang lemah tentu sulit untuk masuk ke dunia debt collector. Di situ ada dunia raja tega. Perlu dicatat dan diketahui bahwa mereka itu banyak juga dari unsur, mohon maaf, rekan-rekan pengacara awal masuk untuk sebagai latihan. Ada juga seorang anggota Purna Polri, Purna TNI yang masuk bekerja di sana. Mereka masih tertib, tetapi mereka yang dalam tanda kutip bermain di belakang ini, mereka yang betul-betul keras kehidupannya. Bahkan sebagai catatan, saya sendiri pernah mengalami. Ketika itu kami ke Malang dan saya setiri sendiri, di samping saya ada mantan jaksa petinggi jaksa dan sudah pensiun, sudah purna
berjalan sama saya mengikuti sidang di salah satu kota Malang. Tidak tahunya kendaraan yang saya tempati ini sebelum masuk ke pengadilan, saya digedor-gedor. Berhenti, berhenti, berhenti. Kendaraan Anda bermasalah. Saya pikir siapa ini, rampok mau saya tubruk. Tapi saya lihat dia ngomong, berhenti, saya dari leasing. Wah, orang ini kok berani sekali ya. Kemudian saya turun. Saya tanya, Anda siapa? Saya petugas. Anda petugas dari mana? Saya debt collector dari leasing ini. Oke. Mana surat kuasa saudara? Saya tanya begitu. Dia tidak bisa menunjukkan. Beralibi kanan kiri. Enggak masalah. Ini nanti proses. Kita ketemu di kantor. Mari kita ke kantor. Mana STNK? Mana? Wah, dia melebihi peran sebagai seorang eksekutor ya. Ini seseorang yang dilindungi hak keperdataannya tiba-tiba dipotong di jalan. Kemudian saya nggak gubris, nggak ada. Oke, karena nggak ada, ayo ikuti saya. Dia ngikuti sama saya mau ke pengadilan. Karena saya terjepit, akhirnya saya tancap gas, saya posisi kenceng ke Polres Malang Kota. Di sana masih uber-uberan, bahkan sempat mau terjadi tabrak kecelakaan. Namun saya masuk di parkiran, saya menyatakan saya terjepit, saya dikejar debt collector, saya ini mohon maaf penjahat. Nah, setelah saya masuk, difasilitasilah sama penyidik di sana. Dan setelah itu proses berjalan, ternyata debt collector ini juga mohon maaf punya jaringan di lembaga-lembaga itu. Bahkan si oknum, saya katakan oknum tadi, sudahlah Pak, serahkan saja. Loh, ada seorang petugas mengatakan begitu, saya lupa namanya. Nah, setelah itu saya tidak mau bersikup, memang kenapa? Ini kendaraan, mari kita proses karena masih ada jaminan fidusia, silakan kalau memang enggak, ya silakan ambil. Lah, singkat cerita, akhirnya karena tahu profesi kami seorang pengacara, mereka ngajak berdamai, akhirnya mencari win-win solution. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana kalau seorang ibu-ibu yang peristiwa kemarin itu jam 3 malam dipotong di salah satu wilayah Polres, dipotong, akhirnya mereka ada beberapa itu menjadi tersangka dan sekarang ditahan, dan peristiwa demi peristiwa ini akan terus dan terus terjadi. Nah, usulan dan saran yang perlu diperhatikan adalah penegasan pengetatan, bila perlu kita bikin khusus anti debt collector. Dan undang-undang yang ada ini, saya berharap DPR akan proaktif dan memberikan solusi yang konkret. Memang satu sisi si pihak debt collector ini posisi yang salah, dan mereka yang mengikuti regulasi, oke, aman-aman saja. Tapi yang di lapangan mereka ini kan debt collector tidak punya gaji, tidak punya salary, tidak punya pendapatan. Maka apa yang dia lakukan, ya dia bekerja sama sesama debt collector. Kalau 1, 2 mereka kurang kuat, makanya di jalan itu sering dipotong, di jalan sering bikin ulah. Orang yang tidak punya kemampuan, kapasitas untuk membela dirinya, maka habislah dia di lapangan. Nah, beberapa hal yang perlu dicermati, terutama Bapak Ibu sekalian yang ada persoalan hukum terkait persoalan debt collector di lapangan. Ingat, langsung saja masuk ke Polres, masuk saja ke Polsek, minta bantuan ke sana, pasti akan terlindungi. Nah, sekarang ada beberapa versi debt collector yang lebih halus. Kita lihat bahwa penunggak-penunggak misalnya pinjaman online, ini lebih sadis lagi. Bukan lagi dipotong, tapi karakter dia habis. Saudara-saudara temannya dia telponi, dia kontak, dia informasikan seakan-akan si penunggak ini adalah seorang, mohon maaf, residivis. Bahkan saya punya klien di wilayah Surabaya yang bersangkutan mau bunuh diri loncat dari jembatan Suramadu. Terakhir rumahnya dijual, pinjem tidak seberapa, bunga berbunga. Kami mohon kepada pemerintah agar segera bertindak cepat, mengatur regulasi yang baik. Semoga masyarakat kecil yang termarginalkan oleh ketidakpastian hukum punya kepastian hukum yang pasti. Demikian paparan, terima kasih dan salam juang fiat justisia ruwat kulum.